Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kusumawati, CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pengamatan terhadap kucing yang akan dilakukan oleh rekan saya, Puto Omria sebagai coach dan Bapak Aris Setiolunggono sebagai coach pada kasus pengisian kinerja di PMN. Assalamualaikum Bu Umri. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Lia. Bagaimana dengan Bu Lia? Alhamdulillah sehat. Ini yang seperti Ibu sampaikan, katanya Bu Umri itu mau melakukan coaching dengan Pak Aris. Yang bisa saya bantu itu apa Ibu? Jadi begini Bu, hari ini saya ada mau melakukan proses coaching dengan Pak Aris. Nah, karena itu saya mohon kesediaan Bu Lia untuk mengamati proses coaching kami nanti. Insya Allah nanti saya bantu ya. Untuk proses coaching itu tentunya kan ada penilaiannya. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil penilaian dari observasi itu nanti. Dalam proses coaching nanti tentunya ada prinsip sebagai seorang coach. Pertama itu ada pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Saya yakin Bu Iblis sudah paham lah dengan hal tersebut dan tahu tahapan dan kompetensi apa sebagai seorang coach dalam coaching itu. Tahapannya itu kan ada kita kenal sebagai Tirta ya. Coba Ibu bisa jelaskan Tirta itu bagaimana tahapannya? Yang saya pahami ya Bu, dari Tirta itu kita pertama menentukan tujuan dulu. Tujuannya. Kita pancing agar si coaching menentukan tujuannya sendiri. Kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahannya. Yang ketiga membuat rencana, dan yang keempat itu tanggung jawab. Ya, bagus sekali. Jadi ada kompetensi yang diperlukan oleh seorang coach ya dalam coaching tersebut. Kompetensinya itu apa saja menurut Bu Umri? Iya, dari kompetensi yang nanti harus dikuasai oleh seorang coach itu saya harus bisa presence, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, saya harus bisa menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, saya harus bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu kan tadi ada 3 kompetensi. Tentunya nanti akan fokus ya. Ibu itu mau fokus pada kompetensi yang mana yang ingin Ibu Umri kembangkan dalam proses coaching tersebut. Iya, dari ketiga kompetensi ini, pada kesempatan ini mungkin saya mau fokusnya ke kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu. Ibu lebih fokus ke memberikan pertanyaannya. Bisa dijelaskan lebih spesifik Bu, bagaimana itu? Iya, jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya ini nanti ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat potensi yang dimiliki oleh coachee itu agar muncul potensinya. Saya ingin bisa menemukan sendiri, biar si coachee bisa menemukan masalahnya sendiri. Nanti saya membuat pertanyaan yang bisa membuat coachee menemukan masalahnya. Saya nanti harus bisa membuat pertanyaan yang seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi nanti ada indikator tercapaian ya Bu dalam pengembangan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi. Apa yang ingin Ibu capai dalam indikator tersebut? Iya, indikatornya nanti kalau si coach ini sudah bisa menyampaikan ide-idenya, bisa menemukan masalahnya, itu berarti indikatornya saya sudah bisa berhasil dalam membuat pertanyaan berbobot itu. Berarti menemukan masalah sekaligus coachingnya itu bisa membuat solusinya solusinya ya. sendiri. Dari solusinya itu bisa menemukan sendiri. Iya, bagus. Jadi nanti Pak Aris diharapkan bisa menemukan ide dari permasalahan tersebut dan menyelesaikannya. Ya, bagus. Untuk persiapan saya rasa sudah cukup ya, nanti kita melakukan coaching. Sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu mari kita melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu Lia. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Sepertinya Pak Aris terlihat
santai nih dibandingkan dengan teman-teman yang lain? Waalaikumsalam Bu. Tidak juga Bu. Cuma saya juga heran Bu. Teman-teman kayaknya kok setiap hari sibuk terus kerjaannya pegang laptop. Itu kira-kira ada apa sih Bu? Saat ini kan teman-teman itu pada sedang sibuk mengerjakan PMM. Bapak sudah selesai mengerjakannya? Loh, boro-boro Bu. Saya belum selesai mengerjakannya. Saya juga masih bingung tuh. Kemarin pada saat pembebasan pembuatan kinerja di PNN, kebetulan saya nggak masuk, saya sakit. Nah, kira-kira boleh nggak saya berdiskusi dengan Bu Umbri terkait pengisian kinerja di PNN? Oh, baik Pak, saya akan juga membantu Bapak ya. Apa yang Bapak harapkan nanti dari percakapan kita kali ini? Ya, dari diskusi ini saya berharap sekali nanti dapat punya gambaran dan dapat menyelesaikan pengisian kinerja di PNN. Karena pengisian itu menurut saya itu sangat penting, kemudian memudahkan saya dalam menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan di satuan pendidikan dan terutama adalah dalam pengembangan karir saya. Dengan kinerja itu penilaian kinerja guru menjadi lebih objektif, kemudian lebih berbasis bukti. Datanya kan otomatis tercatat secara digital. Nah, kemudian memastikan bahwa penilaiannya berdasarkan pada pencapaian yang nyata, bukan hanya sekedar konsumsi saja. Itu menurut saya seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi Pak Aris ini sudah tahu pentingnya pengisian kinerja ini di PMM. Jadi apa yang sudah Pak Aris lakukan untuk mencapai tujuan ini? Nah, karena kemarin saya tidak ikut acara pembebasan, saya mencoba untuk belajar sendiri dengan cara membuat atau membuka YouTube tentang bagaimana cara pengisian kinerja di PNN. Saya sudah juga menonton beberapa sumber yang lain tentang pengisian kinerja di PNN, kayak di TikTok dan yang lain. Tapi ya, disitu saya juga masih bingung karena ya itu namanya contoh, belum tampil secara langsung, baru melihat saja. Baik, sudah sangat luar biasa Pak Arif. Pak Aris sudah berinisiatif ya untuk mencari informasi di sumber YouTube ini. Jadi yang membuat Pak Aris bingung ini sebenarnya di bagian mananya di PNN? Nah, saya kan secara pribadi itu kurang menguasai IT, cuma mau berusaha ini baru mencoba. Hingga kesulitan saya itu mengakses PNN itu tidak paham itu bagian langkah-langkahnya yang harus diklik atau apa yang seperti apa yang dimana. Jadi Pak Arif sebenarnya sudah luar biasa ya, ada kemauan, sudah tahu gitu ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengibasan. Misal Pak Arif sudah pernah mengikuti kegiatan di sekolah. Nah itu pas kebetulan pembiasan kemarin saya nggak pernah pakai sampai tidak mengikuti. Ya. Jadi Pak Aris itu tidak mengikuti pengibasan, tapi sudah memahami melalui YouTube tadi, gitu ya. Jadi langkah selanjutnya Bapak bisa melakukan RHK yang nantinya dilakukan dari pedoman Bapak melaksanakan tugasnya. Iya Bu, nanti saya rencananya saya mau mencoba membuat langkah-langkah apa saja dalam pengisian itu dengan panduan dari YouTube atau apa. Saya mencoba untuk melangkah, terutama yang pertama saya membuka PNN, kemudian memilih menu pengelolaan kinerja di situ. Kemudian saya juga pada halaman itu klik yang pilih dulu sebagai pegawai. Baru nanti langkah selanjutnya itu yang di YouTube, contohnya cek praktek kinerja pegawai untuk memulai pada saat pelaksanaan kinerja. Bagus sekali. Jadi mungkin ada yang bisa membantu Pak Aris, misal nanti kesulitan di fitur-fiturnya PNN itu kan tadi ada kesulitan di bidang IT-nya gitu ya. Ada yang bisa membantu mungkin
biar lebih memahami lagi. Ya nanti kalau saya mengalami kesulitan kan saya ada teman yang bisa membantu. Tepatnya mungkin hari ini juga saya mau mencoba lah mengerjakan, nanti kesulitan saya menghubungi teman atau boleh ke boleh atau yang lain juga nanti kalau saya bantu. Baik, bagus sekali sudah bisa mengakses dari belajar dari YouTube, kemudian minta bantuan dari rekan sejawat, itu sudah suatu langkah yang tepat menurut saya. Kira-kira kapan Pak Aris nanti bisa menentukan waktu untuk melakukan eksekusi di kapan? Nah ini kan karena teman-teman sudah mulai mengerjakan ya rencananya nanti setelah ini saya akan mencoba langsung mengerjakan. Ya saya mau buka PNM, kemudian saya mau kerjakan di sekolah biar ketika ada kesulitan nanti saya bisa langsung meminta bantuan terkait pengisian PNM itu. Kalau ke rumah nanti kesulitan kan repot lagi pertanyaannya. Kemudian kalau di rumah kan banyak kendala yang lain lah, sehingga takut tidak terselesaikan. Jadi saya akan selesaikan sekarang juga. Bagus Pak Aris, rencananya bisa langsung melaksanakan di sekolah, tidak menundanya sampai di rumah. Oke. Saya kira Pak Aris sudah kedepannya nanti mampu menyelesaikan di kinerjanya, bisa membuat RHK yang baik untuk semester kedepannya berikutnya. Terima kasih Bu. Kalau saya akan coba lakukan hari ini supaya bisa terselesaikan. Kalau memang nanti ada kesulitan atau saya bingung, saya boleh nggak minta perbantuan itu? Oh, siap sekali. Silahkan kapan saja bisa kita bersama-sama mendiskusikan tentang permasalahan apa saja. Saya bersikap terbuka. Ya, terima kasih untuk bantuannya Bu Umri. Oke, sama-sama Pak Aris. Semoga diskusi kali ini membawa manfaat bagi Pak Aris dan juga bagi saya sendiri. Semoga dimudahkan dalam pelaksanaan pembuatan RHK ke depan. Ya, terima kasih. Saya mendapat pencerahan dalam pengisian dan dapat semangat ini. Biar langsung semangat hari ini juga langsung terselesaikan. Oke, baik. Itu saja. Semoga mari kita lakukan aktivitas kita. Ya, saya langsung eksekusi ini langsung saya kerjakan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Umri, tadi kegiatan kucing sudah dilakukan dengan lancar. Sekarang perasaan Ibu itu bagaimana setelah melakukan kucing dengan Pak Aris? Alhamdulillah Bu, tadi setelah prosesnya selesai saya merasa senang karena di sini dari proses yang tadi saya lakukan itu kucingnya sudah bisa menemukan solusi dari ide-ide dari masalahnya dia sendiri. Ya, betul sekali Bu. Jadi proses kucing itu tadi saya amati, Ibu sudah berperan sangat baik dan aktif dan bisa memancing coach untuk mengumumkan pendapatnya dari permasalahan yang dihadapi, dan coach ini itu bisa menemukan ide sendiri untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, ini saya mau menanyakan kepada Bu Umri, pada saat melakukan coaching tadi, apakah yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya Bu, pada saat coaching ini saya bisa membuat pertanyaan yang lebih berbobot, di mana indikatornya itu saya bisa memancing coach untuk mengemukakan pendapatnya, memunculkan ide-idenya, memunculkan potensi dari si coach ini. Jadi beliau sudah bisa menentukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan saya juga tadi sudah bisa membantu bagaimana caranya agar beliau menemukan ide-ide baru dengan masalahnya. Jadi masalahnya bisa terselesaikan ya. Jadi berdasarkan jawaban tadi yang diberikan oleh Uci, apakah ada ide-ide yang bisa dikembangkan lagi Bu oleh Uci untuk menyelesaikan permasalahannya? Saya kira ada Bu, masih banyak ide lain yang bisa dikembangkan. Kemudian tadi juga sebenarnya saya mau menanyakan lebih dalam lagi ya, tapi karena waktunya terbatas jadi belum sampai di situ. Karena keterbatasan waktu ya Bu, ya saya sependapat
dengan Ibu di sini tuh apa ya yang saya sampaikan hasil pengamatan tadi. Ibu itu sudah melakukan coaching secara garis besar. Praktek coachingnya itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi Ibu sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa memancing Puci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Di sini ingin saya tanyakan Bu, tindak lanjutnya Ibu dari 3 kompetensi praktik coaching, kira-kira potensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Sebenarnya dari ketiga kompetensi coaching itu semuanya penting ya Bu. Semuanya itu harus dikembangkan oleh seorang coach. Jadi kedepannya mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi agar bisa menjadi coach yang baik. Baik Ibu, jadi memang sangat penting 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Insya Allah Ibu saya akan berusaha untuk bisa menjadi coach yang lebih baik. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Sama-sama Bu. Nanti jika Ibu membutuhkan saya ketika praktik coaching, insya Allah saya siap membantu. Terima kasih banyak. Sama-sama.